Ini saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini, dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada semua. Dalam debat Capres pertama yang digelar KPU Republik Indonesia, momen menarik terlihat ketika Anies Baswedan menyindir Prabowo Subianto Selasa 12 Desember 2023 malam. Capres nomor urut 1 tersebut berani belak-belakan bongkar alasan Prabowo Subianto tak tahan jadi oposisi pemerintahan Jokowi. Sindiran Anies Baswedan itu bermula ketika membahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa saya sekarang berjuang bersama beliau? Karena
setelah saya berinteraksi sama beliau, walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berkompetisi, dan walaupun saya dikalahkan 2 kali, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Hati beliau merah putih. Beliau patriot. Karena itu saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, terima kasih saudara mendukung saya. Terima kasih saudara teriak Prabowo Presiden. Tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Menurut Anies, oposisi memiliki peran terhormat dalam demokrasi. Tetapi, kata Anies, tidak semua orang tahan menjadi oposisi. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Selanjutnya, Anies menyindir Prabowo Subianto yang tak tahan menjadi oposisi pemerintah Jokowi. Sindiran Anies ini berdasarkan pernyataan Prabowo yang pernah menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan maka tidak bisa berbisnis. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih. Harap tenang, harap tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya, tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, Jadi Pak, saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita, ya. Jadi Pertanyaannya, Pak. saya tidak malu-malu, saya memang jadi pengusaha. Ya. Karena saya waktu pensiun saya hanya waktu itu hanya 900 ribu rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Jadi kalau saya tidak berbisnis, saya nggak bisa hidup.